Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan kami. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat setelah libur panjang beberapa hari yang lalu ya. Nah, kali ini kami mau membagikan video tentang cara membaca laporan keuangan untuk Bapak Ibu yang masih tergolong pemula gitu. Kenapa? Karena memang kalau mau investasi itu mesti tahu cara membaca laporan keuangan. Mungkin bagi Bapak Ibu ribet banget sih. Ya, kami juga pernah mengalami hal itu dulu ya, waktu awal-awal memasuki belajar tentang keuangan, tentang investasi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau sabar untuk pelan-pelan belajar, jadinya sebenarnya mudah ya. Karena sebenarnya kan kita juga di rumah, di keluarga kan juga mempunyai ada pendapatan, ada pengeluaran, juga ada tabungan, ada juga yang cicilan, dan sebenarnya itu bisa dianalogikan nanti dalam pembacaan laporan keuangannya. Jadi tapi penting sekali kalau Bapak Ibu tahu tentang membaca laporan keuangan, maka semua perusahaan-perusahaan itu Bapak Ibu bisa pahami ini under value atau over value atau memang netral-netral aja, sehingga akan membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat ya. Oke. Ini kita akan ngomong secara santai sehingga Bapak Ibu tidak akan bosan ya. Kita langsung aja ya, karena saya dan suami saya akan saling tanya-tanya jawab karena memang kami juga sama-sama belajar keuangan dan juga sama-sama pelaku investasi saham di Indonesia. Oke, kita mulai aja ya Pak. Ya. Nah, apa sih itu laporan keuangan? Bisa dijelaskan ya Pak? Ya. Jadi laporan keuangan itu seperti rapor perusahaannya. Tentu Bapak Ibu masih ingat waktu sekolah kan ada rapor ya, memperlihatkan nilai kita pada saat kita dari hasil pembelajaran kita di sekolah. Nah, perusahaan juga punya rapor keuangan yang ditulis di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu isinya pendapatan, pengeluaran, utang, kas. Intinya menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan itu terdiri 3 bagian ya. Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Kedua, neraca atau balance sheet. Dan ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, kita bahas satu persatu ya. Seperti kata Warren Buffett, accounting is the language of a business. Jadi kita mesti tahu nih accountingnya, walaupun tidak seperti jelimet harus mencatatkan pembacaan pendapatan ini masuk ke cash in atau cash out, bukan seperti itu. Cuma kita hanya memahami laporan keuangan itu. Tadi ada 3 yang disebutkan. Sekarang kita mulai satu persatu. Laporan laba rugi. Nah, ini laporan yang paling dicari investor. Karena apa? Karena ini bisa karena dengan laporan ini kita bisa melihat apakah perusahaan itu cuan atau boncos. Nah, untuk laporan laba rugi ini Bapak Ibu perlu melihat beberapa bagian yang penting sekali yang perlu diketahui. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue, yaitu total pemasukan perusahaan, artinya berapa banyak yang mereka berhasil setelah mereka menjual barang atau jasa yang mereka jual kepada konsumennya. Yang kedua, laba kotor atau gross profit, ini merupakan pendapatan setelah dikurangi biaya pokok ya. Dan ketiga adalah laba bersih atau net profit, itu adalah cuan bersih ya setelah dikurangi atau setelah semua biaya-biaya itu dibayar. Nah, contohnya kalau kita lihat emiten dengan kode PTBA atau PT Asam TBK tahun 2003, di situ pendapatannya sebesar 38,4 triliun, sedangkan laba bersihnya sekitar 6,2 triliun. Artinya margin bersih PTBA pada laporan saat itu adalah 16%, atau untuk perusahaan tambang itu cukup sehat ya. Investing without understanding the numbers is like driving with your eyes closed. Nah, yang kedua itu adalah neraca keuangan. Apa itu neraca keuangan, Pak? Ya, neraca keuangan itu seperti kondisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu ya. Nah, kalau kita membaca neraca atau balance sheet itu kita harus melihat 3 hal. Pertama, aset atau apa yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, liabilitas atau utang-utang perusahaan. Dan ketiga adalah ekuitas atau equity atau
modal yang dimiliki perusahaan ya. Nah, kalau bagaimana kita jelaskan dalam pengertian sehari-hari ya. Bayangkan Bapak Ibu punya rumah gitu ya, tapi rumahnya masih nyicil. Nah, rumah itu ada asetnya, cicilan itu adalah seperti liabilitas. Selisih antara aset dan liabilitas itu adalah hak milik Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa miliki ya. Contoh yang kalau kita lihat di perusahaan, kita balik lagi kepada contoh perusahaan sama PTBA. Pada di laporan tahun 2003 itu 17,2 adalah 38,7 triliun, liabilitasnya adalah 21,5. Ekuitasnya adalah ya dikurangi total aset dikurangi liabilitas sebesar ya. Dan kalau kita lihat atau perbanding antara liabilitas dan ekuitas itu 0,36, artinya PTBA ini punya struktur keuangan sehat. Maksudnya bagaimana? Artinya total aset itu yang dimiliki PTBA sebagian besar dimiliki karena modal perusahaan itu sendiri ya, hanya sebagian pembiayaan utang maksud saya. Nah, dan yang ketiga adalah cash flow. Apa itu Pak cash flow, atau dalam bahasa Indonesia itu laporan arus kas ya? Apa itu laporan arus kas? Ya, selain tadi kita harus tahu tentang rugi labanya, tapi kita juga harus tahu kasnya gitu ya. Nah, kas itu ada 3 bagian, itu kas dari operasional, investasi, maupun pendanaan. Nah, kalau kas dari operasional itu adalah kas yang didapatkan dari kegiatan utama perusahaan. Nah, kalau kita contohkan misalkan andaikan Bapak Ibu punya warung kopi katakanlah ya, maka kas operasional itu adalah dari jualan setiap harinya, uang yang Bapak Ibu dapatkan dari pelanggan ya, itu namanya kas dari operasional. Kalau kas investasi itu kalau Bapak Ibu beli aset jangka panjang, misalkan kalau Ibu punya warung kopi, artinya Bapak Ibu katakanlah beli mesin espresso ya untuk membuat kopi ya, atau bisa juga kita renovasi, kita punya warung katakanlah, itu namanya aktivitas investasi ya. Sedangkan kas dari pendanaan itu bisa jadi terdiri dari utang, modal baru, ataupun pembagian dividen ya. Contohnya kalau kembali kepada contoh warung kopi tadi, katakan Ibu ingin minjam uang dari bank atau tambahan modal ya, itu dinamakan kas dari pendanaan. Nah, contoh kembali kalau kita lihat perusahaan sama PTBA, dari laporan 2003 kita lihat bahwa arus kas dari operasi sekitar 5,9 triliun atau positif ya, sedangkan dividen dibayar sebesar 70% dari bersih ya, sehingga cukup menarik untuk investor yang fokus kepada dividen gitu. Nah, sekarang udah ngerti kan kenapa penting sekali mengetahui dasar-dasar membaca laporan keuangan. Paham angka, maka semoga investasinya semakin mantap. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe video channel ini ya. Dadah.